Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat Jinau ID. Di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang makna kandungan surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab merupakan surat yang ke-111, terdiri dari 5 ayat dan diturunkan di Mekah. Pada surat ini tokoh utamanya yaitu Abu Lahab. Singkatnya, isi kandungan dalam ayat 1 itu adalah kecelakaan dan kerugian bagi Abu Lahab. Kemudian ayat kedua, harta dan kedudukannya yang tidak berguna. Kemudian yang ketiga, akan masuk api yang menyala-nyala atau api neraka yang paling menyala. Ayat keempat, istrinya yaitu membawa fitnah dan gangguan. Dan ayat yang kelima menjelaskan bahwa Abu Lahab mendapatkan azab yang pedih. Nanti juga kita akan mengambil hikmah pelajaran dari kisah tersebut. Di antaranya itu jangan sombong. Kemudian jangan memusuhi kebenaran. Kemudian setiap perbuatan itu sudah pasti ada balasannya. Dan yang terakhir, keimanan lebih penting daripada status dan kekayaan semata. Mari kita bahas satu persatu ayat per ayat surat Al-Lahab ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguh dia akan binasa. Ayat ini merupakan peringatan keras dari Allah kepada Abu Lahab. Ungkapan binasalah kedua tangan Abu Lahab bukan hanya berarti tangannya secara fisik, akan tetapi merupakan kiasan untuk seluruh usaha, kekuatan dan perbuatannya. Semua upaya yang ia lakukan untuk memusuhi Nabi pada akhirnya gagal dan tidak membawa manfaat baginya. Dan sungguh dia akan binasa. Kalimat ini menegaskan bahwa Abu Lahab benar-benar mengalami kerugian, baik di dunia maupun di akhirat, karena sombong dan penolakannya terhadap kebenaran. Ma ahna anhu maluhu wa ma kasab. Artinya tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang telah dia usahakan. Ayat ini menjelaskan bahwa seluruh kekayaan, kedudukan dan usaha Abu Lahab tidak dapat menyelamatkan dari azab Allah. Abu Lahab dikenal sebagai orang yang memiliki harta dan pengaruh di tengah masyarakat Quraisy. Namun itu tidak berguna ketika ia menolak kebenaran dan memusuhi dakwah Nabi Muhammad. Hartanya memajukan kekayaan yang dimilikinya, sedangkan apa yang telah dia usahakan dapat diartikan sebagai hasil kerja, kedudukan, kekuasaan, maupun anak-anak yang menjadi kebanggaannya. Ayat ini mengajarkan bahwa nilai seorang di sisi Allah tidak ditentukan oleh banyaknya harta atau tingginya jabatan, melainkan oleh iman dan amal soleh. Sayasla naron dzata lahab. Artinya dia, Abu Lahab, akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Ayat ini menegaskan bahwa Abu Lahab akan dimasukkan ke dalam neraka. Api yang disebut dalam ayat ini adalah api yang sangat panas dan menyala-nyala. Kata lahab berarti nyala api yang besar dan berkobar-kobar. Azab ini merupakan balasan dari Allah atas kesombongan Abu Lahab, penolakannya terhadap kebenaran, dan usaha untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Artinya dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. Ayat ini menyebutkan tentang istri Abu Lahab yang bernama Arwa binti Harb. Ia membantu suaminya untuk menentang dan mengganggu dakwah Nabi.
Pembawa kayu bakar adalah kiasan, yaitu ia membawa kayu untuk mengobarkan api permusuhan dan fitnah terhadap Nabi Muhammad SAW serta kaum muslimin. Kayu bakar di sini bukan untuk memasak, tapi untuk membesarkan api kebencian dan penderitaan bagi Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Fi jidiha hablum mim masad. Artinya di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Ayat ini menjelaskan tentang istri Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil atau yang telah disebutkan tadi Arwa binti Harb. Ia selalu membantu suaminya memusuhi dan mengganggu dakwah Nabi. Tali dari sabut dipintal, terbuat dari serat daun kurma yang kasar dan keras. Tali itu akan dikalungkan di lehernya sebagai azab yang pedih di neraka. Oleh karena itu, mari kita ambil hikmah dan pelajarannya dari kisah ini, bahwasanya menentang kebenaran kemudian menyombongkan diri dengan kekayaan itu adalah hal yang sangat tidak terpuji, yang kemudian dapat membawa kita ke dalam api neraka Jahanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video berikutnya.